Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Ya itu aja. Tentu Pemprov tidak akan menyebut ini program gagal. Tapi kalau lu mendesain sesuatu atau gini, lu berencana untuk bikin sesuatu lalu akhirnya tidak seperti yang lu harapkan, yang namanya kan gagal. Jadi juga itu barang, tapi nggak seperti yang lu pengen. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang. Ini rasanya susah nih kita saya main nih kalau begini caranya. Panji, kita ubah aturan yuk. Ini agak susah nih pakai aturan begini. Yuk kita ganti yuk. Ini ganti bisa lurus. Jadi sama-sama benteng nih. Oke. Terus yang kuda boleh dong L-nya 4. Jangan ini saat ini kan 3 terus belok. Boleh nggak kalau ininya 4? Soalnya saya mau jangkau ini, Panji. Oke. Tengah jalan saya ubah aturannya. Rusak Republik ini, Pak. Betul. Jadi kalau tengah main nih, kita ganti-ganti aja aturannya. Nah itu yang namanya ketidakpastian hukum. Apa sih efeknya kalau begitu? Nih saya mau investasi di Indonesia, investasi untuk jangka 40 tahun. Ngeri. Kenapa? Nah, aturan bisa digonta-ganti tengah jalan. Saya mah nggak berani taruh 40 tahun di sini. Tengah jalan nanti bisa berubah. Saya kena terus mau kemana? Uang di dalam. Jadi jangan anggap enteng ketika kita ngubah-ngubah itu. Semua orang menanggap kalau Anies cara main caturnya begitu, Males main. nanti dalam urusan-urusan lain dengan A, B, C, D, F, G. Kenapa menghormati aturan itu penting? Karena itu mengirimkan pesan. Memberikan pesan bahwa kita tidak mengotak-atik aturan selama aturan itu memang sesuatu yang tidak ada yang salah. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini, integritas. Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu yang mendirikan ini kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik, sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang
apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah, bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam mulainya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritasnya kembali, berada di kota ini, dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana Panji Prawijaksono teman-teman ya, ini menyindir Anies dan program Anies sebenarnya. Pada saat Anies menjadi gubernur Jakarta ya, memang Panji ini adalah orang yang mendukung Anies ya. Beliau itu istilahnya tim lah. Namun dalam tim pun Panji itu ya seringkali juga mengkritik apa yang dilakukan Anies. Ya seperti bagaimana Panji kemudian mengkritik tentang rumah DP 0% teman-teman. Yang dikritik Panji ya seolah itu gagal ya. Dan bagaimana Panji kemudian setelah Anies sudah tidak menjadi gubernur ya, Panji itu pernah mengkritik Anies teman-teman ya. Katanya Anies pengangguran dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu bahwa ya bercandanya Panji atau apa ya, Anies selalu konsisten ya melakukan tugas dan tanggung jawab, bahkan setiap pekerjaan dan program yang ia kerjakan. Dan ini terlihat bagaimana Anies selalu mengatakan ya, lihat rekam jejak. Dan kalau kita melihat ya, rumah DP 0% bukannya gagal teman. Namun dia tidak sesuai target saja. Misalnya Anies membuat 1 juta, yang dibuat ya hanya setengahnya gitu ya. Itu kan bukan berarti gagal, itu sudah berjalan, ya. Sudah ada penghuninya dan sebagainya teman-teman. Itu kenapa Anies betul-betul menunaikan setiap janji politiknya. Dan kalau kita melihat apakah saat ini Anies menganggur ya tidak teman-teman. Ya itu hanya brand atau Anies hanya mungkin bercanda dan sebagainya ya. Namun nyatanya per hari ini ya, walaupun Anies bukan pejabat publik, namun Anies ya pernah mengatakan bahwa ia sibuk ya seperti pejabat juga. Kenapa? Karena banyak undangan, karena banyak sosialisasi, karena banyak
kegiatan, bahkan mengajar di kampus dan sebagainya, itu banyak sekali, kata Anies. Itu membuktikan bahwa beliau bukan seperti yang dikatakan oleh Panji. Dan Anies selalu bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk rakyat walaupun di luar pemerintahan. Dan ini adalah modal yang sangat besar. Dan kita berharap bahwa Anies akan menjadi sosok pemimpin yang bijaksana, yang luar biasa di kemudian hari, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ya, apakah Anies cocok menjadi Capres 2029? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.